Bab 1321. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, melihat puluhan seniman bela diri di depannya, Du Guyu yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya di wajah Zhang Jiangxiu. Dia menatap yang pertama, dan matanya menyipit tajam, karena dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri yang datang kali ini adalah kepala keluarga Zhao, yang dibawa oleh Zhao Wutian sendiri. Zhao Wutian, bagaimana mungkin dia? Apakah saudara Su telah mengungkap jejaknya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memimpin kepala keluarga Zhao? Bukankah para tetua keluarga Zhao seharusnya memimpin tim? Wajah Du Guyu yang sangat bersemangat, dan dia khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi seniman bela diri tingkat ini sendiri. Anda tahu, bahkan jika Anda melihat seluruh level yang lebih rendah, tidak termasuk orang kuat seni bela diri teratas yang tidak dapat dilihat di dunia, di antara seni bela diri yang lahir saat ini, Zhao Wutian, kepala keluarga Zhao dengan warisan Kendo, pasti dapat memenangkan 5 besar. Menurut pengetahuan Du Guyu yang, saat ini, hanya Si Biao dan Lan Yuxin, yang lebih lemah dari Zhao Wutian, yang bisa lebih kuat. Seniman bela diri lainnya, bertemu dengan seniman bela diri yang kuat setingkat Zhao Wutian, tidak diragukan lagi akan memukul batu dengan telur dan mencari kematian mereka sendiri. Du Guyu yang hanya berpikir bahwa seni bela diri yang dikirim oleh keluarga Zhao kali ini hanya bisa berada di tingkat yang lebih tua. Bagaimanapun, Zhao tidak bisa dibunuh sebelumnya. Meskipun dia adalah saudara laki-laki Zhao Wutian, dia hanya seorang penatua. Bukankah normal untuk mengirim seni bela diri dengan tingkat yang sama untuk membalas dendam? Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kepala keluarga Zhao datang sendiri? Bagaimana Du Guyu yang bisa memikirkan ini? Yu Yang, pikiran seni bela diri Anda masih belum cukup kuat dan perlu diasah. Burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Sekarang setelah Anda memilih untuk mengikuti suling, semua yang telah terjadi sekarang adalah benar. Jika Anda terlalu takut pada seorang seniman bela diri untuk mengambil tindakan, prestasi seni bela diri Anda di masa depan dapat dibayangkan. Melihat wajah Du Guyu yang membiru, terutama gemetarnya yang lebih parah dari sebelumnya, Kaisar Iblis sedikit mengernyit dan mengingatkannya. Jika Du Guyu yang tidak muda dan tidak pernah mengalami kesulitan perang, Kaisar Iblis akan membujuk Du Guyu yang untuk meninggalkan suling. Bagaimanapun, tujuan suling bukan hanya untuk menyerang junior tertinggi di sisi bawah, juga bukan hanya sisi atas, tetapi untuk menghancurkan putra Protos. Jika ada prajurit yang tunduk di sekitar suling, mereka akan menjadi takut dan mundur, yang juga berdampak pada suling. Kaisar Iblis, pria parubaya yang dipimpinnya, adalah Zhao Wutian, patriark keluarga Zhao. Dia dapat sepenuhnya menstabilkan 5 teratas di seluruh level bawah dan di antara semua seni bela diri yang kuat. Bahkan saudara Su tidak akan pernah bisa menjadi lawannya di sini. Du Guyu yang merendahkan suaranya dan buru-buru mengingatkannya bahwa alasan mengapa Kaisar Iblis bisa begitu tenang adalah karena Kaisar Iblis sama sekali tidak memahami situasi saat ini. Itu adalah Zhao Wutian yang sebenarnya. Ilmu pedangnya tak terkalahkan. Haha, Kaisar Iblis tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Dia menatap Du Guyu yang dengan sangat serius, menatap mata Du Guyu yang gemetar, dan berkata dengan serius, suling baru saja membunuh Zhao Wuji. Tetapi Zhao Wuji juga mati di tangan suling. Bukankah wajar jika kepala keluarga Zhao melakukannya sendiri kali ini? Jangan takut karena pihak lain kuat. Bagi seorang seniman bela diri, jika Anda takut, Anda akan kalah. Mengerti, saya mengerti. Du Guyu yang tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Ketakutan psikologis semacam ini sulit diatasi dengan beberapa kata. Dia lahir di Paviliun Tianji. Dia telah mendengar tentang orang-orang seni bela diri yang kuat di tingkat bawah, termasuk Zhao Wutian. Zhao Wutian, sang pahlawan Kendo, dikenal sebagai seniman bela diri Kendo terkuat di level bawah. Alamnya telah mencapai 4 puncak alam dewa, atau bahkan 5 puncak alam dewa. Dalam kompetisi ilmu pedang sederhana, tidak ada yang bisa melampauinya di level bawah. Ini adalah orang kuat Kendo sejati yang tak terkalahkan. Jika Anda berani bertarung dengan orang-orang seperti itu, tidak diragukan lagi itu adalah belalang yang akan menyebabkan kematian. Bagaimana mungkin Du Guyu yang tidak takut? Ketakutan yang sebenarnya berasal dari rasa takut itu sendiri. Semakin Anda memahami rasa takut, semakin Anda takut. Du Guyu yang berdiri di samping Kaisar Iblis dan memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya. Meskipun tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar,
dia masih tidak berani mundur selama setengah menit. Karena suling belum keluar dari cahaya perak, Du Guiyang malu-malu dan takut, tetapi dia tahu apa yang paling penting. Jika suling terbunuh, Du Guiyang tidak akan layak hidup. Zhao Wutian memiliki postur tubuh yang lurus dan alis yang tajam. Matanya yang dalam seperti makna pedang. Orang-orang tidak berani menatapnya langsung. Wajahnya yang tegas tampaknya telah dipotong paksa oleh bilah pedang. Perilakunya menunjukkan makna hegemonik dari yang superior. Pada saat ini, dia berjalan perlahan menuju Kaisar Iblis dan Du Guiyang. Ada sekitar 40 seniman bela diri yang mengikuti Zhao Wutian. 40 master seni bela diri itu, dengan langkah lambat, mengikuti Zhao Wutian di belakang, dan tidak berani melampaui Zhao Wutian. Karena Zhao Wutian memiliki rasa upacara yang tinggi. Karena dia adalah yang superior, dia harus memiliki sikap yang superior. Jika ada tikus tanah, semut, dan tikus yang berani melampaui yang superior, bukankah dia pantas mati? Justru karena mereka tahu karakter Zhao Wutian, para seniman bela diri itu tidak berani melampaui Zhao Wutian. Mereka hanya berani mengikuti Zhao Wutian 1 meter di belakang mereka dan tidak berani bersuara. Adegan ini dilihat oleh Kaisar Iblis dan Du Guiyang dengan dampak visual yang luar biasa. Zhao Wutian memimpin tim dengan cara yang rapi dan seragam. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa dan tidak sabar, dan tidak bersuara sama sekali. Sebelumnya, seorang prajurit menginjak daun kering dengan kaki kanannya dan membuat suara. Kemudian, Zhao Wutian tersenyum bahagia dan menatap seniman bela diri itu dengan santai. Kepala prajurit itu terpenggal, dan darah menodai daun kering yang hancur. Kepalanya yang berdarah berguling-guling di tanah seperti bola. Zhao Wutian kasar, memperlakukan seniman bela diri lain dengan kasar, dan memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat ketat. Kesalahan kecil apapun akan berakibat fatal. Oleh karena itu, Zhao Wutian mengejar kesempurnaan anggar saat berlatih anggar. Zhao Wutian harus berlatih setiap gerakan pedang berulang kali. 1000 kali, 1000 kali, atau bahkan 100.000 kali, dia akan melatih gerakan pedangnya secara ekstrim tanpa cacat apapun. Ini juga alasan mengapa Zhao Wutian dapat mencapai puncak kendo. Tak lama kemudian, Zhao Wutian muncul di depan Kaisar Iblis dan Du Guiyang, dan 40 seniman bela diri itu berhenti 1 meter di samping Zhao Wutian. Hei, lingkungan di sini benar-benar kotor dan berantakan. Miasma ada di mana-mana, bahkan cahaya bulan yang indah dan lembut pun tertutup oleh miasma. Zhao Wutian menghela napas, berdiri di depan Kaisar Iblis, menatap Kaisar Iblis dan berkata sambil tersenyum. Bulannya gelap dan anginnya kencang. Bukankah itu luar biasa? Kaisar Iblis menatap Zhao Wutian. Dia sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum. Bagus memang bagus, tetapi aku masih suka menikmati rasa darah sambil melihat cahaya bulan yang indah. Zhao Wutian berkata sambil tersenyum. Tetapi sekarang tidak ada cahaya bulan, kata Kaisar Iblis, dengan suara berat. Jika aku berkata ya, maka ada. Zhao Wutian menatap Kaisar Iblis dengan serius. Matanya seperti pedang tajam, yang membuat orang merasa gugup. Jika Kaisar Iblis tidak mengandalkan penciptaan pasir dan secara paksa meningkatkan kultivasi alamnya, saya khawatir dia tidak berani menatap langsung ke arah Zhao Wutian saat ini. Saat berikutnya, semua yang terjadi tiba-tiba mengubah tampilan iblis, dan ekspresi di wajahnya membeku untuk sementara waktu. Zhao Wutian melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian dia dapat melihat bahwa awan gelap di langit terpotong oleh pedang Zhao Wutian dalam sekejap. Lapisan awan gelap yang tebal menghalangi langit dan matahari, menghalangi bulan. Namun sekarang, Zhao Wutian memotong awan gelap itu dengan pedang, membubarkan awan gelap, dan memperlihatkan bulan yang awalnya terhalang. Cahaya bulan yang terang memercik ke bumi, menembus racun yang dipotong oleh pedang Zhao Wutian, dan menyinari Kaisar Iblis dan yang lainnya. Jika tidak dikonfirmasi, itu memang cahaya bulan. Kaisar Iblis benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan pedang Zhao Wutian bisa sekuat ini. Bagaimanapun, ini hanya level yang lebih rendah, dan dunia seni bela diri saat ini jauh lebih sedikit daripada di perang dewa dan iblis kuno. Jika ini terjadi selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, itu benar-benar normal. Ketika Anda mencapai alam orang bijak, Anda dapat mengabaikan keberadaan awan gelap yang menghalangi matahari. Bahkan bisa menghancurkan gunung dan bebatuan, menghancurkan alam yang luas, dan memetik bintang dengan satu tangan. Namun sekarang, itu hanya level yang lebih rendah. Kultivasi ranah seni bela diri dibatasi oleh hukum langit dan bumi.
Paling-paling, hanya bisa melepaskan 9 puncak ranah dewa sejati. Zhao Wutian benar-benar bisa memotong awan gelap dan menghalangi matahari dengan pedang. Ini adalah cara yang mengejutkan. Nah, sekarang bulan sudah ada, hanya darah yang dibutuhkan. Zhao Wudian tersenyum senang. Saat ini, senyum itu tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar dari jiwa di mata Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang. Yuyang menyebar. Hampir tanpa berpikir, Kaisar Iblis tiba-tiba mengubah wajahnya dan langsung berteriak. Pada saat berikutnya, Dugu Yuyang dengan cepat mundur ke belakang dan membuka jarak ratusan meter dengan Kaisar Iblis. Kemudian, pada saat yang hampir bersamaan, Dugu Yuyang membuka busur besar di belakang tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang terang. Apakah ini busur peri matahari terbenam? Zhao Wudian melihat sekilas apa tulang hitam yang digunakan Dugu Yuyang saat ini. Dia tersenyum tipis. Pemimpin Paviliun Tianji muda benar-benar akan bergaul dengan pencuri dan tikus seperti suling. Sayangnya, Paviliun Tianji tampaknya juga merosot. Aku akan mengunjungi Tianji tua lain kali. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Aku telah meninggalkan Paviliun Tianji dan tidak dapat dianggap sebagai murid Paviliun Tianji sekarang. Dugu Yuyang berdiri ratusan meter jauhnya dan menatap Zhao Wutian dengan mata tajam. Saat ini, Dugu Yuyang seperti musuh besar. Pedang yang dilepaskan oleh Zhao Wutian benar-benar terlalu kuat. Dugu Yuyang merasa seperti gunung yang menekan di belakangnya. Setelah mundur ratusan meter, Dugu Yuyang menjadi tenang, wajahnya pulih, membuka busur peri matahari terbenam dan melindungi Kaisar Iblis kapan saja. Bagaimanapun, Kaisar Iblis adalah prajurit jarak dekat, tetapi Dugu Yuyang tidak memiliki gambaran umum tentang seberapa kuat Kaisar Iblis itu. Karena sebelumnya, suling selalu menembak, dan Kaisar Iblis tidak pernah campur tangan dalam pertempuran suling, seolah-olah dia sengaja memberi suling kesempatan untuk mengasah. Kaisar Iblis, aku akan melindungimu. Dugu Yuyang tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Tulang hitam di tubuhnya adalah busur peri matahari terbenam. Panah ajaib matahari terbenam yang dilepaskannya sangat kuat, tetapi sayangnya, itu hanya cocok untuk pertempuran jarak jauh. Begitu pertempuran jarak dekat, sulit untuk menampilkan kekuatan ilahi busur peri matahari terbenam. Kaisar Iblis tahu betul hal ini, jadi dia meminta Dugu Yuyang untuk mundur ratusan meter, dan mereka membuka posisi mereka, sehingga Dugu Yuyang dapat mengerahkan kekuatan penuh busur peri matahari terbenam. Sebagian besar keterampilan kultivasi Kaisar Iblis adalah pertarungan jarak dekat, yang hampir seperti pertarungan fisik. Pertarungan jarak jauh sangat tidak menguntungkan baginya. Zhao Wutian adalah seorang kultivator pedang di depannya. Berdasarkan pengalaman suling dalam melawan Zhao sebelumnya, Kaisar Iblis hampir yakin bahwa yang paling ditakuti oleh kultivator pedang adalah pertarungan jarak dekat. Zhao Wutian tidak terkecuali. Pada saat ini, melihat Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang telah mengatur pertarungan, Zhao Wutian tidak dapat menahan tawa, mengangguk dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran saudaraku akan dikalahkan olehmu. Sepertinya kamu telah mengetahui bahwa praktisi pedang paling takut dengan rahasia pertarungan jarak dekat. Apakah suling memberitahumu itu?" "Hehe, di mana suling sekarang? Jika kamu bersedia memberitahu keberadaan suling secara langsung, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi hidup-hidup." Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, ini adalah rasa terima kasih dan dendam antara suling dan keluarga Zhao kita. Zhao Wudian berbicara dengan tulus. Tujuan paling mendasar dari kedatangannya ke sini dari keluarga Zhao adalah agar Zhao tidak dapat dibunuh. Zhao Wudian tahu betul bahwa hanya ada segelintir seniman bela diri yang dapat membunuh Zhao. Ada seorang Master Biao yang jauh dari Istana Buzusan, tetapi dia adalah seorang ahli di dunia. Saya khawatir dia terlalu malas untuk membunuh Zhao. Ada juga Lan Yuxin, pemimpin Sekte Dewa Salju di utara yang jauh. Dia juga sangat kuat, tetapi Sekte Dewa Salju dan keluarga Zhao selalu tidak memiliki kebencian dan tidak perlu melawan klan Zhao. Terlebih lagi, keberadaan pegunungan Taihang dan leluhur beberapa keluarga kuno, tetapi sayangnya, mereka tidak melakukannya. Sebelumnya, Zhao Li membawa banyak prajurit untuk mengepung dan menekan Suling di atas lihai. Saat itu, Suling pergi ke Paviliun Tianji bersama Kaisar Iblis dan yang lainnya. Hutan penghalang sihir kebetulan menjadi penghalang Paviliun Tianji. Anda dapat mencapai Paviliun Tianji melalui hutan penghalang sihir. Zhao Wutian segera berpikir bahwa Suling adalah orang yang dapat membunuh Zhao Wutian. Meski begitu,
Zhao Li selalu menekankan bahwa tubuh Su Ling sangat beracun dan harus mati. Namun, Zhao Hutian tetap tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Zhao Li, apalagi membiarkan Zhao Li mengikutinya. Lagi pula, Su Ling bahkan tidak dapat membunuh Zhao sekarang. Jika Anda membawa Zhao Li, kemungkinan besar akan membuat Zhao Li dalam masalah. Zhao Hutiangui adalah kepala keluarga Zhao. Sekarang Su Ling telah ditemukan dan dibunuh, dia tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu, Zhao Hutian secara pribadi membawa andalan keluarga Zhao ke hutan penghalang sihir dan baru saja bertemu dengan Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang. Ini hanya mengonfirmasi dugaan Zhao Hutian sebelumnya bahwa Su Ling pasti ada di dekatnya. Pasti Su Ling yang tidak bisa membunuh Zhao. Zhao Hutian selalu tersenyum tipis. Dia menatap Kaisar Iblis dengan wajah serius dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu membayar nyawamu untuk Su Ling, bukan? Petik 2. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Suara iblis itu sangat suram, dan suaranya dingin. Hehe, tidak apa-apa. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu dulu, lalu aku akan menemukan Su Ling. Zhao Hudian tidak bisa menahan tawa. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang jelas-jelas bersulang alih-alih minum, jadi Zhao Hudian hanya bisa menggunakan cara. Ayo berperang. Mata iblis itu tiba-tiba tenggelam. Dengan kondisi kultivasinya saat ini, jika kamu ingin mengalahkan Zhao Hutian, kamu harus menyerang terlebih dahulu dan berusaha mengalahkan Zhao Hutian dalam sekejap. Tapi, hampir pada saat Kaisar Iblis menembak, Zhao Hutian mengangkat tangan kanannya sedikit dan memukul Kaisar Iblis dengan telapak tangan Zhao Hutian terasa lembut. Setelah satu telapak tangan terbelah, aura pedang yang mengerikan meledak dari telapak tangan Zhao Hutian. Aura pedang ini panjangnya lebih dari ratusan meter. Kaisar Iblis menggunakan formula sihir untuk mengembangkan formula sihir hingga ekstrim, dan metode transformasi sihir digunakan sepenuhnya olehnya. 9 naga hitam yang dicat melayang di belakang Kaisar Iblis. Kaisar Iblis berada di bawah 9 naga hitam. Wajahnya sangat bermartabat, dan seluruh orang tampak sangat bangga. Aura pedang 100 meter, menghadap 9 naga hitam, menebas lurus ke bawah. Dugu Yuyang tetap berada di belakang Kaisar Iblis, 100 meter jauhnya. Meski begitu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hegemonik yang terkandung dalam aura pedang. Buka untukku. Alis Dugu Yuyang sedikit bergetar, dan dia mengucapkan kata-kata di mulutnya, mengembangkan busur peri matahari terbenam emas, yang langsung dibuka oleh Dugu Yuyang dengan kekuatan jiwa. Getaran ruang. Sebuah anak panah emas muncul di tali busur peri matahari terbenam. Misteri busur peri matahari terbenam adalah tidak ada anak panah sama sekali. Tetapi selama busur peri matahari terbenam dibuka dengan kekuatan jiwa, anak panah emas akan muncul di tali busur. Anak panah emas diukir dengan garis-garis padat, yang disebut anak panah matahari terbenam. Anak panah ini, dengan kekuatan tertinggi, dapat membunuh seniman bela diri yang lebih tinggi dari level Dugu Yuyang, dan sulit untuk dihindari. Selama terkena anak panah, ia akan mati atau terluka. Dugu Yuyang menarik tali busur-busur peri matahari terbenam hingga maksimal, dan anak panah emas matahari terbenam itu bersemangat untuk mencoba, seolah-olah akan meledak kapan saja. Arahkan anak panah matahari terbenam ke Zhao Hutian. Hanya dengan cara ini kamu dapat membantu Kaisar Iblis. Dugu Yuyang tahu bahwa situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Kaisar Iblis. Bagaimanapun, Zhao Hutian adalah seorang pendekar pedang yang terkenal, dan seni bela diri biasa tidak dapat bertarung dengannya. Meskipun Kaisar Iblis itu kuat, jelas bahwa Zhao Hutian mengayunkan pedang dengan panjang 100 meter tadi. Bagaimana Kaisar Iblis menangkis? 9 naga hitam melayang di belakang Kaisar Iblis, yang membuat kekuatan Kaisar Iblis berevolusi hingga ekstrim. Dengan suara, pedang Qi yang luas, yang panjangnya 100 meter, menebas langsung dan dengan ganas pada tubuh 9 naga hitam. Wajah Kaisar Iblis sangat bermartabat. Dia meremas tangan kanannya menjadi kepalan tangan. Dengan segel tinju yang tak terkalahkan, dia menghantamkannya ke wajah pedang Qi 100 meter. Raungan, hampir pada saat yang sama. 9 naga hitam yang dicat itu meraung keras di mulut mereka. Naga hitam besar itu menunjukkan taring tajam di mulut mereka. Mereka tidak menghindarinya. Mereka langsung mencabik-cabik pedang Qi 100 meter itu. Naga hitam Jiutian, yang semuanya memiliki panjang puluhan meter, dengan panik menyerbu pedang itu pada saat ini. Pemandangan itu mengejutkan dan ruang itu retak. Zhao Hudian selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Kekuatannya sangat kuat,
terutama dalam anggar. Jika warisan kendo yang tidak bisa didapatkan Zhao adalah 1, maka warisan kendo yang didapatkan Zhao Wudian pasti 10. Namun, warisan kendo dari kultivasi Zhao Wudian sama sekali berbeda dari kultivasi Zhao Wudian. Warisan kendo Zhao Wudian, yang berfokus pada pembunuhan dan pemotongan, adalah kombinasi nyata dari kekerasan dan kelembutan, yang dapat diserang dan dipertahankan. Dengan ini saja, ilmu pedang Zhao Wudian tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Wudian. Karena itu, Zhao Wudian berani bersikap begitu percaya diri. Ketika dia melihat 9 naga hitam mengamuk di udara dan dengan keras menghantam pedang sepanjang 100 meter itu, wajahnya tidak berfluktuasi sama sekali. Seperti biasa, dia sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. Di hadapan kekuatan kendo yang absolut, semua kekuatan lain akan berubah menjadi ketiadaan. Zhao Wudian berkata dengan senyum tenang. Zhao Wudian segera mengulurkan tangan kanannya, menyatukan kelima jarinya, dan mendayung di udara lagi. Gerakannya yang sangat lembut seperti berubah menjadi air. Tapi, ketika kelima jari Zhao Wudian melintasi setengah udara, dia hanya mendengar suara, "Sua," yang dengan jelas melihat pedang lain meledak. Ya, kultivasi kendo Zhao Wudian telah mencapai alam yang tak terduga. Dengan satu lambaian, pedang itu tak terkalahkan dan tak terhentikan. 9 naga hitam yang dihancurkan oleh Kaisar Iblis mengamuk di udara dan berjuang keras untuk melawan pedang ki pertama yang dilepaskan oleh Zhao Wudianshi. Tapi kali ini, ketika pedang ki kedua terputus pada Kaisar Iblis lagi, wajah Kaisar Iblis tiba-tiba berubah. Tidak mudah bagi naga hitam 9 hari untuk melawan satu pedang ki. Kaisar Iblis tahu betul bahwa jika pedang ki Zhao Wudian sekuat sebelumnya, Kaisar Iblis harus dikalahkan. Bahkan pedang kedua pun sulit untuk dilawan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah Kaisar Iblis menjadi semakin serius. Dia menatap pedang ki yang ditarik dari 5 jari Zhao Wudian dan menebasnya ke arahnya di tengah udara. Dia melihat pedang ki ini, yang lebih kuat dari pedang ki pertama sebelumnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis memutuskan bahwa pedang ki yang dipamerkan oleh Zhao Wudianshi akan lebih kuat satu persatu. Kaisar Iblis mengangkat matanya dan melihat pedang ki kedua yang ditebas. Dia tidak bisa menahan napas, tahu bahwa dia harus melawan. Kalau tidak, aku khawatir bukan hanya dia, tetapi juga Du Buyuang, Zilaner dan, tentu saja, Su Ling akan mati selanjutnya. Ini adalah situasi terakhir yang ingin dilihat iblis. Bagaimanapun, kita harus menunda waktu yang cukup. Selama Su Ling keluar, semua masalah ini akan terpecahkan. Tatapan mata Kaisar Iblis berubah dingin. Wu Dao sangat tegas. Dia tahu bahwa selama Su Ling keluar dari cahaya perak, dia akan mengalahkan Zhao Wudian. Selama ini, Kaisar Iblis percaya pada Su Ling. Dia yakin Su Ling bisa melakukannya. Penciptaan pasir. Saat berikutnya, Kaisar Iblis mengucapkan kata-kata di mulutnya. Untuk waktu yang lama, tubuhnya meregang lurus, seperti kekakuan. Ada garis-garis padat di tulangnya, yang sangat luar biasa. Melihat Kaisar Iblis menggunakan cara seperti itu, Zhao Wudian, yang selalu memiliki beberapa senyuman di wajahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Hehe, sepertinya aku meremehkanmu tadi. Zhao Wudian tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang, tidak heran kau begitu percaya diri untuk tetap di sini dan melawanku. Kau adalah seorang yang berjiwa pencipta, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan berjiwa pencipta, kau dapat melawanku? Kesenjangan antara kau dan aku berasal dari kekuatan dan alam, yang merupakan kesenjangan yang hakiki. Pada saat berikutnya, mata Zhao Wudian tiba-tiba tenggelam, dan tangan kanannya melintasi udara lagi, diikuti oleh pedang ki terakhir, yang terputus dari kelima jarinya. Kaisar Iblis menggunakan kekuatan alam dan kekuatan seluruh orang, yang melonjak beberapa kali dalam sekejap. Lengannya melambai di udara. Dengan tarian lengannya, naga hitam bercat 9 hari mulai mengaum liar di udara, dan semakin banyak kekuatan yang kuat berkumpul di tubuh naga itu. Sua, tepat ketika Kaisar Iblis mengumpulkan kekuatannya pada tubuh naga itu, pedang ki ditebas, diikuti oleh pedang ki dan pedang ki. Dapat dikatakan bahwa kali ini adalah pendekatan bercabang dua pedang ki, dan menebas Kaisar Iblis pada saat yang sama. Wajah iblis itu tampak sangat berwibawa dan serius. Dia tahu bahwa menahan dua pedang itu pada saat yang bersamaan adalah tantangan baginya. Bang! Namun, tepat ketika iblis itu ragu-ragu, dia melihat busur emas yang cemerlang, dan waktu berlalu tepat di atas kepala iblis itu.
Busur emas itu, tanpa pandang bulu, kebetulan jatuh pada pedang Qi yang dipotong oleh Zhao Hutian. Busur emas yang tajam dan tak terbatas itu mengandung kekuatan yang sangat mendominasi dan tak terkalahkan. Busur itu menghantam pedang Qi dengan keras dan langsung menghancurkan pedang Qi itu. Pedang Qi yang segera mengikuti pedang Qi itu langsung dihancurkan oleh Kaisar Iblis melalui transformasi Dewa Iblis. Dua pedang Qi yang bercabang dua, dihancurkan satu demi satu. Melihat semua ini, Zhao Hudian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Awalnya, ada beberapa seringai penghinaan di wajahnya. Pada saat ini, warna penghinaan itu hilang, digantikan oleh jejak makna yang bermartabat. Pada saat ini, melihat wajah Zhao Hutian yang berwibawa, para seniman bela diri yang datang bersama Zhao Hutian, andalan keluarga Zhao, bergegas maju, mendatangi Zhao Hutian dan meminta instruksi, "Pemimpin klan, apakah kamu ingin membunuh kedua orang sialan ini bersama-sama?" Belum, hampir tanpa berpikir, Zhao Hutian melambaikan tangannya dengan santai dan memberi isyarat kepada para seniman bela diri itu untuk mundur. Para prajurit itu tidak berani menentang perintah Zhao Hutian, mereka segera mundur ke belakang, dan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakang Zhao Hutian. Zhao Hudian tersenyum senang dan menatap Dugu Yuyang di kejauhan. Pada saat ini, Dugu Yuyang telah mengarahkan panah matahari terbenam kedua ke posisi Zhao Hutian. Selama Zhao Hutian berani mengambil tindakan lain, Dugu Yuyang pasti akan menembakkan panah matahari terbenam kedua. Panah tadi langsung menghancurkan ki pedang Zhao Hutian. Panah kedua langsung ditembakkan ke Zhao Hutian sendiri. "Anak panahmu tadi benar-benar bagus, cukup akurat dan kuat. Seiring berjalannya waktu, orang kuat seni bela diri tingkat atas dari tingkat bawah pasti akan memiliki tempat untukmu." Zhao Hudian menyipitkan matanya, menatap Dugu Yuyang di kejauhan dan berkomentar samar. Tadi, jika Dugu Yuyang tidak menembakkan panah matahari yang jatuh, kedua pedang itu akan cukup untuk mematahkan perubahan sihir yang dilakukan oleh Kaisar Iblis. Dengan kata lain, apa yang baru saja dilakukan Dugu Yuyang tidak diragukan lagi merupakan hal yang buruk bagi Zhao Hutian. Kalau tidak, Kaisar Iblis itu pasti sudah kalah dan bahkan berlutut di tanah. "Ketua klan Zhao, mengapa bersikap agresif? Kakak Su sama sekali tidak ada di sini sekarang. Mengapa kau mempermalukan saudara-saudara kita lagi?" Mendengar apa yang dikatakan Zhao Hudian, Dugu Yuyang bertanya dengan tatapan tajam. Kakak Su memanggil satu per satu. "Itu sangat cerdik. Hehe, menarik. Karena kalian semua bersaudara, itu juga saudara suling. Mari kita ambil darahmu dan korbankan saudara kedua dan ketigaku terlebih dahulu." Zhao Hudian tersenyum, dan beberapa seringai menghina muncul di dasar matanya. Tidak diragukan lagi, dari posisinya, semakin baik hubungan antara Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis serta Suling, semakin besar ancaman baginya. Bagaimanapun, ada perseteruan antara keluarga Zhao dan Suling. Jika kau tidak membunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis sekarang, sulit untuk membunuh Suling sampai Suling dan mereka bersama. Itu juga mengharuskanmu memiliki kemampuan itu. Kaisar Iblis berteriak dengan marah dengan suara dingin. Kekuatan pedang Zhao Hutian benar-benar kuat. Sebelumnya, hanya dua pedang Qi, yang hampir mengalahkannya secara langsung. Jika Dugu Yuyang tidak melakukannya tepat waktu, saya khawatir Kaisar Iblis itu akan mati atau terluka sekarang. Perlu dicatat bahwa sampai sekarang, seniman bela diri yang mengikuti Zhao Hutian belum bergerak. Dengan kata lain, seharusnya Zhao Hutian tidak membiarkan mereka melakukannya. Zhao Hutian benar-benar sangat percaya diri dan percaya bahwa dia sendiri sudah cukup. Keyakinan ini bukan kesombongan, tetapi keyakinan akan kekuatan. Zhao Hutian ini mungkin lebih dari 10 kali lebih kuat daripada orang kuat seni bela diri lain yang ditemui Suling di tingkat bawah sebelumnya, baik Zhao yang tidak bisa maupun Zhao Huji, dia tidak bisa berbicara dengan Zhao Hutian ini sama sekali. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya. Benar saja. Saat berikutnya, Zhao Hutian bergerak. Jika kita katakan, sebelumnya, gerakan Zhao Hutian sangat lembut dan halus. Kemudian pada saat ini, tindakan Zhao Hutian menjadi kasar dan kasar. Metode tubuhnya sangat cepat dan tampak seperti hantu. Jika Kaisar Iblis tidak memiliki kekuatan jiwa dari puncak 6 produk, saya khawatir dia tidak dapat menangkap jejak gerakan Zhao Hutian sama sekali. Kecepatan yang sangat cepat, iblis itu tercengang dan berseru. Dugu Yuyang, yang tetap di kejauhan, bahkan lebih takut, karena tindakan Zhao Hutian benar-benar terlalu cepat, seperti kilat.
Dengan mata telanjang saja, sulit untuk menangkap jejak gerakannya. Itu hanya dapat mengandalkan persepsi, yang mengharuskan prajurit untuk memiliki kekuatan jiwa super. Menurut Suling, jika kamu ingin menjadi kultivator pedang top, kamu harus mengolah metode tubuh super. Dugu Yu yang begitu berat sehingga dia tidak berani terganggu saat ini. Dia fokus pada jejak gerakan Zhao Hutian. Bahkan jika dibandingkan dengan Suling saat ia tidak dapat bertarung dengan Zhao di awal, teknik tubuh Zhao Hutian tidaklah lemah. Perlu dicatat bahwa teknik tubuh Suling adalah langkah bintang, yang benar-benar berasal dari teknik tak terkalahkan yang tidak lengkap dan termasuk dalam teknik tubuh yang paling kuat. Namun saat ini, sungguh luar biasa bahwa Zhao Hutian dapat mencapai level ini hanya dengan teknik tubuh. Dugu Yu yang tidak dapat menahan napas. Zhao Hutian menggunakan teknik tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia seperti hantu di dekat Kaisar Iblis. Aku akan melindungimu. Hampir tanpa berpikir, Dugu Yu yang dengan cepat berteriak. Pada saat berikutnya, Dugu Yu yang membuka busur peri matahari terbenam lagi dengan kekuatan jiwanya. Anak panah matahari terbenam berisi kekuatan hegemonik yang tak terbatas dan segera meledak. Dugu Yu yang menangkap jejak gerakan Zhao Hutian dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dan kemudian menyerang dengan anak panah matahari terbenam. Wow, suara super cepat dari udara yang pecah terdengar, dan kemudian saya melihat bahwa kecepatannya sangat cepat, seperti busur emas anak panah matahari terbenam. Langsung jatuh dari udara tinggi dan meledak ke arah Zhao Hutian. Zhao Hutian bergerak dengan kecepatan tinggi dengan senyum tipis di wajahnya. Sekarang dia tahu bahwa Dugu Yu yang mengarahkan panah matahari terbenam padanya, tetapi dia tidak takut. Karena dia sangat yakin bahwa tidak mungkin untuk menyerang Dugu Yu yang dengan kecepatan panah matahari terbenam. Pada saat berikutnya, panah matahari terbenam dengan kekuatan super langsung jatuh. Itu mengenai kaki Zhao Hutian, tetapi hampir pada saat yang sama, metode tubuh Zhao Hutian berakselerasi, mengubah posisinya lagi, dan langsung menghindari serangan panah matahari terbenam. Boom! Anak panah matahari terbenam itu mengenai tanah dan menghantamnya dengan keras. Dalam sekejap, anak panah itu menghantam tanah dan berubah menjadi lubang besar. Tanah retak dan retak seperti jaring laba-laba. Sialan, aku tidak mengenainya, kata Dugu Yu yang dengan marah. Zhao Hutian bergerak seperti hantu, dengan seringai menghina di wajahnya. Dia tahu bahwa Kaisar Iblis dan Dugu Yu yang benar-benar kuat, terutama yang satu pandai dalam pertarungan jarak dekat dan yang lainnya sangat pandai dalam pertarungan jarak jauh. Dalam hal ini, Zhao Hutian tahu bahwa dia harus membuat keputusan dengan cepat. Jika tidak, begitu pertempuran tertunda, akan sulit untuk menyelesaikan kedua orang ini. Xiao Tianjian, tangan kanan Zhao Hutian tiba-tiba bergetar, dan mulutnya mendesaknya untuk membaca formula pedang. Dia mengikutinya dengan saksama. Di telapak tangannya, muncul pedang panjang yang tajam dan tak terbatas. Meskipun Zhao Hutian telah melatih ki pedang, potensi pedang, dan niat pedang secara ekstrim, saat ini, untuk segera menyelesaikan masalah antara Kaisar Iblis dan Dugu Yu yang, dia tetap mengorbankan pedangnya, yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Pedang Xiao Tian yang tajam dipegang erat oleh Zhao Hutian. Alis Zhao Hutian bergetar. Dia sangat cepat, dan bahkan bayangan melayang di belakang tubuhnya. Pada saat berikutnya, mata Zhao Hutian tiba-tiba tenggelam, dan pedang Xiao Tian di tangannya langsung menusuk Kaisar Iblis. Kaisar Iblis telah menggunakan kekuatan penciptaan saat ini. Penciptaan dalam tubuhnya adalah penciptaan pasir, berkat Suling. Saat ini, dia mengerahkan kekuatan penciptaan pasir sepenuhnya. Penciptaan pasir, hancurkan untukku. Kaisar Iblis memiliki jiwa yang kuat. Oleh karena itu, pada saat Zhao Hutian menusuknya dengan pedangnya, dia menyadari bahwa Zhao Hutian ada di sampingnya. Pada saat yang sama, 9 naga hitam melayang di udara, bekerja sama dengan kekuatan ilahi penciptaan pasir. Permukaan tubuh naga hitam dalam 9 hari itu ditempeli dengan lapisan pasir kuning muda, yang merupakan kekuatan penciptaan pasir. Zhao Hutian menusukkan telapak tangan itu. Tanpa berpikir, Kaisar Iblis melemparkan tatapan dingin yang tak berujung ke bagian bawah matanya. Dengan tangan kanannya, dia langsung mengenai Xiao Tianjian yang ditusuk oleh Zhao Hutian. 9 naga hitam itu meraung dengan keras dan getir, menghantam Xiao Tianjian dengan keras. Bang-bang, 9 naga hitam itu menyerbu ke tubuh pedang Xiao Tianjian dan langsung menahan kekuatan Xiao Tianjian. Namun, sesaat kemudian, Zhao Hutian mencibir beberapa kali di sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh,
kau bisa dianggap sebagai orang kuat yang tak terkalahkan jika kau menyegel ilmu pedangku dengan segel tinju. Sayang sekali, bagaimana mungkin kekuatan Xiao Tianjian bisa sesederhana itu? Bagaimana mungkin ilmu pedangku bisa sesederhana itu? Zhao Wutian mengepalkan tangan kanan Xiao Tianjian dan meledak dengan keras. Kekuatan yang luar biasa itu disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Tianjian. 9 naga hitam yang menyegel Xiao Tianjian langsung tercerai-berai oleh kekuatan yang tiba-tiba ini. Denganmu, kau bukan musuhku. Zhao Wudian berkata dengan acuh tak acuh bahwa setelah mengalahkan 9 naga yang terbungkus pasir kuning muda, seluruh tubuh Kaisar Iblis itu terekspos di depan Zhao Wudian. Pedang panjang Zhao Wudian terguncang dan menusuk dada iblis itu. Puff! Saat ditusuk oleh Xiao Tianjian, Kaisar Iblis itu langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya menjadi pucat dan jelek. Untung saja pedang ini hanya menusuk dada, bukan jantung. Kalau tidak, Kaisar Iblis itu pasti akan mati saat itu juga. Bagaimana dengan pedang ini? Zhao Wudian menatap Kaisar Iblis yang wajahnya seputih salju, mencibir dengan nada menghina dan bertanya dengan samar. Kaisar Iblis itu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Matanya sangat sedih. Sepasang pupil matanya sehitam tinta, menatap dingin ke arah Zhao Wutian saat itu. Pada saat berikutnya, Kaisar Iblis itu langsung mengambil Xiao Tianjian milik Zhao Wutian. Perlu dicatat bahwa Xiao Tianjian adalah senjata ajaib yang sebenarnya sangat tajam. Oleh karena itu, saat Kaisar Iblis menggunakan tangan kanannya untuk memegang bilah Xiao Tianjian, bahkan jika kekuatan fisik Kaisar Iblis mencapai tingkat yang mengerikan, tangan kanannya langsung dipotong dan dibelah oleh Xiao Tianjian, dan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Du Guiyang tiba-tiba mengubah wajahnya. Namun, pada saat ini, Kaisar Iblis berteriak, "Yuyang, ayo. Dengan panah matahari terbenammu, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menembaknya." Tidak diragukan lagi, Kaisar Iblis tahu bahwa hampir mustahil untuk menusuk Zhao Wutian dalam proses pergerakan Zhao Wutian dengan kecepatan metode tubuh Zhao Wutian. Karena itu, cara terbaik adalah bagi Kaisar Iblis untuk menangkap Xiao Tianjian dan membiarkan Zhao Wutian bergerak. Kecuali Zhao Wutian meninggalkan pedangnya dan pergi, jika tidak, Zhao Wutian hanya bisa diam di tempatnya. Dalam hal ini, panah matahari terbenam Du Guiyang kemungkinan besar akan mengenai Zhao Wutian. Ini adalah satu-satunya cara dan cara terbaik. Kaisar Iblis tidak punya pilihan lain. Pedang Zhao Wutian benar-benar terlalu kuat. Hanya Suling, yang ahli dalam pedang, yang bisa bertarung dengannya. Namun sekarang, Suling masih terperangkap dalam cahaya perak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kaisar Iblis adalah menunda waktu sebanyak mungkin. Du Guiyang tetap menjauh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Iblis, dia tercengang. Dia tampak tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Kaisar Iblis akan melakukannya. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan panah matahari terbenam, begitu mengenai Zhao Wutian, itu benar-benar akan membuat Zhao Wutian mati atau terluka. Namun demikian, Kaisar Iblis begitu dekat dengan Zhao Wutian saat ini. Ketika dia menembak Zhao Wutian, dia pasti akan menembak Kaisar Iblis. Pada saat itu, Kaisar Iblis tidak akan bisa mundur. Hampir dalam sekejap, Du Guiyang memikirkan semua ini. Dia mengatupkan giginya dan tidak bisa membuat keputusan saat ini. Apakah kamu belum melakukannya? Namun saat berikutnya, aku hanya mendengar iblis meraung lagi. Ah! Du Guiyang berjuang dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Selama dia bisa melukai Zhao Wutian, itu akan sepadan. Du Guiyang meraung, dan busur peri matahari terbenam di bagian belakang tubuhnya mengumpulkan banyak energi. Dibandingkan dengan dua anak panah matahari terbenam tadi, kekuatan anak panah matahari terbenam ini akan meningkat beberapa kali lipat. Du Guiyang tahu bahwa kesempatan ini dibeli oleh Kaisar Iblis dengan mengorbankan hidup dan mati. Dia harus menyakiti Zhao Wutian dengan parah. Kalau tidak, semua pengorbanan yang dilakukan oleh Kaisar Iblis akan menjadi pengorbanan yang tidak berarti, yang tidak dapat ditoleransi oleh Du Guiyang. Mati! Du Guiyang meraung. Pada saat ini, matanya sudah memerah, yang mengejutkan. Anak panah matahari terbenam di bagian belakang tubuhnya meledak dari busur peri matahari terbenam. Sebuah busur emas terang ditarik keluar dari busur peri matahari terbenam dan segera menggambar busur yang indah dan terang di udara. Kemudian, jelas bahwa anak panah matahari terbenam dengan kekuatan tak terbatas, setelah menggambar busur di udara, melesat lurus ke arah Zhao Wutian.
Kamu gila. Tatapan mata Zhao Wudian berubah dingin. Dibandingkan dengan ketenangannya sebelumnya, dia sedikit cemas saat ini, karena Kaisar Iblis itu mencengkeram Xiao Tianjian. Jika Zhao Wudian ingin melarikan diri, dia harus melepaskan Xiao Tianjian. Namun perlu dicatat bahwa Xiao Tianjian adalah senjata ajaib yang nyata dengan roh. Jika Zhao Hunai berani meninggalkan senjata-senjata yang kuat ini, begitu terkena panah matahari terbenam, Xiao Tianjian akan rusak parah. Haha, sekarang kamu punya pilihan. Entah kamu terkena panah matahari terbenam bersamaku, atau kamu meninggalkan pedangmu dan pergi. Kaisar Iblis tertawa beberapa kali, dan darah pun mengalir dari mulutnya. Dia menatap Zhao Wudian dan berkata dengan suara yang kejam, "Geng pedang." Namun, pada saat berikutnya, tubuh Zhao Wudian bergetar, dan lapisan geng pedang yang mendominasi mengembun di permukaan tubuhnya. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan panah matahari terbenamnya, kamu dapat melukaiku? Jika aku mengerahkan seluruh tenaga, panah matahari terbenamnya paling-paling hanya dapat melukaiku, tetapi kamu pasti akan mati. Zhao Wudian tahu betul bahwa Kaisar Iblis itu terluka parah saat ini. Jika dia ditusuk oleh panah matahari terbenam dan panah kuat lainnya, dia pasti akan mati. Hehe, ambillah nyawamu untuk lukaku. Aku pikir itu sepadan. Zhao Wudian mencibir dengan nada menghina. Pada saat ini, panah ajaib matahari terbenam yang dibungkus dengan kekuatan yang mendominasi telah datang langsung dan dengan keras menusuk Zhao Wudian dan Kaisar Iblis. Iblis itu tanpa sadar menutup matanya. Dia tahu bahwa karena dia telah membuat pilihan seperti itu, dia harus menerima kenyataan bahwa dia kemungkinan akan mati. Suling, apakah kamu belum keluar? Kaisar Iblis berpikir dalam hatinya dan merasa sangat tidak berdaya dan mendesah. Zhao Wudian mencibir. Dia diberkati dengan geng pedang. Bahkan jika dia terkena panah matahari terbenam dan terluka paling parah, Kaisar Iblis akan mati. Ini pasti sepadan bagi Zhao Wudian. Boom! Panah matahari terbenam melintasi langit, dan busur emas terang datang dan jatuh di belakang Zhao Wudian dan Kaisar Iblis. Tapi, pada saat kritis ini, pedang tajam tiba-tiba memotong cahaya perak. Tanpa bias, dia jatuh pada panah matahari terbenam. Panah matahari terbenam yang dibungkus dengan kekuatan tak terbatas langsung dibagi menjadi dua oleh pedang dan segera runtuh. Kaisar Iblis, Yu Yang, terima kasih banyak. Pada saat berikutnya, suara yang jelas terdengar, diikuti oleh sosok yang berjalan keluar dari cahaya perak tanpa tergesa-gesa dan tidak sabar. Dia dengan tenang datang ke Zhao Wudian dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu berani menggertak saudaraku seperti ini. Tampaknya keluarga Zhao kamu benar-benar tidak takut mati." Zhao Wudian tiba-tiba mengambil kembali pedang Xiao Tian, dan tatapannya berubah dingin, menatap tajam ke arah sosok itu. Sosok itu tampan dan kurus, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, seperti remaja yang sinis. Sekilas, Zhao Wudian memutuskan bahwa pria ini adalah Suling. "Apakah kamu Suling?" Zhao Wudian mundur dan menjaga jarak sekitar 100 meter dari Suling. Tatapannya suram dan galak. Dia menatap Suling dengan dingin dan bertanya, "Aku tidak punya paman." Suling tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Cahaya matanya menghapus beberapa sindiran. Tidak diragukan lagi bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Zhao Wudian. Jika sebelumnya, Suling pasti menghadapi musuh besar. Namun, setelah mengalami cahaya perak dan warisan kendo tak bernama dari Dewa Pedang, seluruh momentum Suling telah berubah. Dia hanya berdiri diam dan dapat menggunakan pedang tajam dan tak terbatas yang sama. Kesombongan di antara kedua alisnya adalah keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Suling, Zhao Wudian mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, sepertinya rumor yang tersebar luas mengatakan bahwa Suling Su, jenius seni bela diri nomor 1 di dunia, bersikap sinis. Itu benar, hanya saja tidak tahu, modal apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu bangga. Karena, aku tampan. Suling tersenyum dan menatap Zhao Wudian dengan serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, dilihat dari ekspresi serius di wajah Suling saat ini, kata tampan yang baru saja dikatakan Suling benar-benar serius. Ini membuat Zhao Wudian semakin marah. Suling tidak hanya tidak memperhatikannya, tetapi juga tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini tidak diragukan lagi memprovokasi martabat dan intinya. Mata Zhao Wudian menjadi semakin tajam. Dia memegang Xiao Tianjian dengan kuat di tangannya.
Seluruh orang itu berdiri di tempat seperti pedang di langit. Momentum pedang yang terpancar di sekujur tubuhnya sangat kuat dan sombong, yang membuat orang dengan mudah tidak berani menatapnya secara langsung. Tapi, berdiri 100 meter jauhnya, Su Ling sangat tenang dan bahkan meremehkan di hadapan Zhao Hutian yang melepaskan potensi pedang yang kuat. Pada saat ini, Su Ling bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Zhao Hutian, dan 40 andalan seni bela diri yang dibawa oleh Zhao Hutian. Su Ling mengalihkan pandangannya dari Zhao Hutian dan menatap Kaisar Iblis yang terluka dengan sangat serius. Setelah perang dengan Zhao Hutian, Kaisar Iblis terluka parah. Belum lagi pedang di dadanya, samar-samar terlihat bahwa tulang senbei menempel pada daging dan darah. Bahkan tangan kanan Kaisar Iblis terpotong karena dia telah meraih Xiao Tianjian sebelumnya, mengakibatkan noda darah yang dalam dan aliran darah yang tak ada habisnya. Tidak diragukan lagi, jika Su Ling tidak muncul tepat waktu, saya khawatir saat ini, Kaisar Iblis itu akan dibunuh oleh Zhao Hutian. Baru saja, Kaisar Iblis itu bahkan memikirkan ide untuk mati bersama Zhao Hutian, tetapi Su Ling dapat melihat dengan jelas bahwa Kaisar Iblis yang terluka parah tidak dapat mati bersama Zhao Hutian. Bahkan jika panah matahari terbenam di paku ke tubuh Zhao Hutian, itu hanya dapat melukai Zhao Hutian paling parah. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Hutian benar-benar kuat. Zhao Hutian berdiri di tempat yang sama. Momentumnya yang sombong dan tajam seperti pedang panjang, yang membuat orang gemetar. Jika kekuatan Kendo Su Ling tidak meningkat, saya khawatir dia tidak akan bisa berhenti menggigil saat menghadapi Zhao Hutian saat ini. Dalam analisis terakhir, Zhao Hutian termasuk yang terbaik di dunia seni bela diri tingkat rendah. Dia adalah salah satu dari sedikit seniman bela diri teratas, dan dapat dianggap berdiri di puncak dunia seni bela diri tingkat rendah. Hanya dengan Kaisar Iblis saat ini dan Du Guiyang, mereka benar-benar dikalahkan oleh Zhao Hutian, belum lagi Zhao Hutian juga memiliki warisan kendo tertinggi, dan kekuatan kendonya tidak dapat diremehkan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Su Ling juga mengerutkan kening, menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius dan bertanya, biarkan aku mengurus hal berikutnya. Ya, mata iblis itu, lembut, tetapi wajahnya pucat. Pertarungan dengan Zhao Hutian tadi menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Di mana ungu biru, Su Ling melirik dan tidak melihat jejak Zilaner. Dia bertanya, aku menyembunyikannya. Kaisar Iblis berbisik, dan beberapa warna darah keluar dari sudut mulutnya. Yah, itu bagus. Su Ling mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia buru-buru mengeluarkan obat harta karun dari tangannya dan menyerahkannya kepada Kaisar Iblis. Aku akan membiarkan Yuyang membawamu pergi dari sini. Atau, kamu pergi langsung ke kedalaman hutan penghalang sihir. Lalu pergilah untuk menemukan kura-kura berusia 1000 tahun, dan dia akan melindungimu. Su Ling tahu betul bahwa dia tidak dapat membunuh Zhao. Selain keluhan pribadi, alasan paling mendasar adalah untuk membantu kura-kura berusia 1000 tahun itu menyelesaikan kesulitannya. Sebelumnya, jika bukan karena Su Ling, aku takut kura-kura berusia 1000 tahun dan 2 iblis besar itu akan mati. Karena alasan ini, Su Ling bersikap baik kepada kura-kura berusia 1000 tahun itu dan 2 iblis besar. Selama Kaisar Iblis, Du Guiyang dan Zilaner pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir, mereka akan dapat melindungi mereka. Su Ling masih sangat yakin tentang ini. Oke, tapi orang ini sangat kuat. Seberapa yakin kamu? Kaisar Iblis sedikit mengernyit. Kekuatan Zhao Hutian begitu kuat sehingga Kaisar Iblis telah melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan jika dia sama dengan tingkat keempat surga dan dewa, sulit untuk menghancurkan Zhao Hutian, karena ilmu pedang orang ini benar-benar cukup kuat untuk membuatnya menonjol dari kerumunan. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Iblis bisa dikalahkan oleh Zhao Hutian? 50%. Lagi pula, dia juga membawa 40 seniman bela diri. Orang-orang itu tidak lemah. Tanpa seniman bela diri itu, tingkat kemenangannya seharusnya lebih dari 70%. Su Ling tersenyum dan berkata, aku akan menjaga diriku sendiri dan kembali untuk membantumu. Mendengar bahwa Su Ling mengatakan bahwa dia hanya 50% yakin akan menang, mata Kaisar Iblis tiba-tiba tenggelam. Menurut pemahamannya tentang Su Ling, tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan Zhao Hutian. Karena Su Ling selalu sangat percaya diri dan tidak ingin orang lain khawatir, dia sengaja mengatakannya. Tidak, jangan melukai fondasinya, kalau tidak kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, tidak sulit untuk membiarkan mereka hidup.
Su Ling berkata dengan suara yang dalam bahwa dia tidak ingin melibatkan Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang dalam pertempuran dengan Zhao Hutian. Bagaimanapun, Kaisar Iblis terluka parah karena ini. Oke, sudah beres. Kalian, Yuyang dan Zilaner, pergilah ke kedalaman hutan penghalang sihir terlebih dahulu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan membunuh Zhao Hutian. Su Ling tidak lagi ragu-ragu, menatap Dugu Yuyang di kejauhan dan berteriak, Yuyang, kau bawa Kaisar Iblis pergi dulu. Dugu Yuyang tetap menjauh dan tertegun. Baru saja, Su Ling tiba-tiba muncul dan menghancurkan panah matahari yang jatuh dengan pedang. Dugu Yuyang tertegun. Dugu Yuyang tahu bahwa panah matahari terbenam itu kuat, dan dia baru saja menyuntikkan hampir semua kekuatannya ke panah matahari terbenam untuk mengalahkan Zhao Hutian, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia langsung dihancurkan oleh pedang cahaya Su Ling, dan panah matahari terbenam itu langsung hancur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Dugu Yuyang tidak akan mempercayainya. Ilmu pedang Su Ling lebih kuat dari sebelumnya. Yuyang, jangan datang dulu. Melihat Dugu Yuyang tertegun, Su Ling tiba-tiba menundukkan matanya dan berteriak. Dugu Yuyang segera menjawab dan bergegas menghampiri Su Ling dan berkata, Kakak Su, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, namun, beban berikutnya ada padamu. Kamu harus membawa Kaisar Iblis dan Zilaner ke kedalaman hutan penghalang sihir untuk menemukan kura-kura berusia 1000 tahun dan 2 iblis besar. Kamu harus melindungi keselamatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan bertanya padamu. Su Ling tampak sangat serius dan bertanya, Baik, Kakak Su, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan Kaisar Iblis dan Zilaner. Dugu Yuyang tiba-tiba tampak dingin dan menatap Su Ling dengan serius. Baiklah, apakah kamu kurang memperhatikanku ketika kamu secara terbuka membahas kepergian? Apakah kamu kurang memperhatikan keluarga Zhao? Zhao Hudian berdiri 100 meter jauhnya dan mendengar percakapan antara Su Ling dan Dugu Yuyang dengan jelas, tetapi dia tersenyum pahit. Sebagai kepala keluarga Zhao, Zhao Hutian juga merupakan orang kuat kendo 4 kali lipat di alam dewa. Bahkan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, Zhao Hutian dapat mencapai puncak 9 kali lipat dari alam dewa yang tak terkalahkan dengan mengandalkan kekuatan kendo. Dia adalah orang kuat seni bela diri yang sangat hebat. Tetapi sekarang, Su Ling langsung mengabaikannya dan bahkan tidak menganggapnya serius sama sekali. Bukankah ini penghinaan baginya? Zhao Hudian tersenyum tak berdaya. 40 seniman bela diri yang mengikuti Zhao Hudian tampak marah dan ingin membunuh Su Ling. Bajingan kecil sialan ini sangat sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan patriark. Membuka mulut dan menutup mulutnya berarti membiarkannya hidup. Itu penuh kebencian. Petik 2. Ya, kupikir itu hanya rumor bahwa Su Ling sombong dan sombong, tetapi itu benar hari ini. Su Ling sangat sombong sehingga bahkan pemimpin klan kita tidak menganggapnya serius. Itu kejahatan untuk mati. Bertarunglah bersama dan bunuh dia. 40 seniman bela diri yang mengikuti Zhao Hutian, mata mereka sangat sedih dan galak. Mereka menatap Su Ling dengan wajah acuh tak acuh dan berteriak. Tidak diragukan lagi, mereka sangat membenci Su Ling sekarang. Jika Su Ling tidak muncul, Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekarang, begitu Su Ling muncul, apalagi membalikkan keadaan, karakternya begitu sombong sehingga dia membenci seluruh keluarga Zhao. Bagaimana mungkin banyak seniman bela diri dari keluarga Zhao bisa menahannya? Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar langsung dari antara 40 seniman bela diri. Pelipisnya putih, alis dan janggutnya ramping, temperamennya berdebu, tulang bangaunya seperti peri, dan kekuatannya sangat kuat. Dia mencapai 3 tingkat alam dewa, yang sangat luar biasa. Alamnya hampir menembus 4 tingkat alam dewa. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu berdiri, mendatangi Zhao Hutian, melengkungkan tangannya dan meminta instruksi, Ketua klan, biarkan lelaki tua itu menggantikanmu dan beri anak itu pelajaran dulu. Oke, alis Zhao Hudian bergetar. Lelaki tua berambut putih di depannya adalah sosok yang setingkat dengan pamannya. Meskipun dia lebih rendah darinya di keluarga Zhao, dia juga orang yang berstatus baik. Paman, anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu harus berhati-hati. Zhao Hudian buru-buru berkata bahwa dia tidak berani memerintah lelaki tua berambut putih itu. Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah keluarga yang terkenal dan terhormat. Sebagai seorang ketua klan, dia harus menghormati para pendahulunya.
Tapi apa, bagaimanapun juga, Zhao Wudian juga seorang patriark. Dia langsung berurusan dengan Su Ling, yang jelas-jelas sedikit tidak sabar. Adalah hal yang sangat baik untuk membiarkan lelaki tua berambut putih itu menguji kenyataan terlebih dahulu. Jangan khawatir, ketua klan. Aku pasti akan menangkap Su Ling. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Wajahnya yang keriput penuh dengan senyuman saat Ponton berkata, jika paman dapat menangkap Su Ling hidup-hidup, itu pasti luar biasa. Namun, jika dia tidak dapat menangkap Su Ling hidup-hidup, dia dapat membunuh Su Ling. Itu juga untuk kepentingan level bawah. Zhao Wutian berkata dengan gembira. Ya, pria tua berambut putih itu mengangguk. Kemudian, pria tua berambut putih itu berjalan perlahan ke arah Su Ling. Pria tua berambut putih itu adalah sosok dari generasi ayah paman Zhao Wutian. Meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah dari Zhao Wutian, dia juga seorang pendekar pedang terkenal di antara keluarga Zhao. Kali ini, dia bertarung dengan Su Ling. Pria tua berambut putih itu sangat percaya diri. Di mata pria tua berambut putih itu, Su Ling kuat, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang bocah berbulu. Apakah dia benar-benar memiliki cara untuk mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, atau bahkan melawan langit? Tidak sulit untuk membunuhnya dengan ilmu pedangku. Orang tua berambut putih itu berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak cemas atau tidak sabar, dan selalu ada beberapa senyum percaya diri di wajahnya. Tapi, dengan orang tua berambut putih yang terhuyung-huyung, kekuatan pedang yang sangat kuat dan dahsyat segera diberkati pada orang tua berambut putih itu. Potensi pedang yang kuat, yang berpusat pada orang tua berambut putih, menyebar ke segala arah dan menyapu segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Retakan muncul di bumi, dan udara berdesir dan terkoyak oleh potensi pedang yang kuat. Ruang ini bahkan retak, yang jelas dipotong oleh potensi pedang. 39 seniman bela diri tetap di belakang dan menyaksikan cara orang tua berambut putih itu. Mereka semua tercengang dan terkejut. Kekuatan Chen Tua begitu kuat sehingga dia pantas menjadi pelayan yang mengikuti leluhur terakhir. Dia begitu kuat dan sombong. Siapa yang bisa menandingi bakat seni bela diri generasi muda? Su Ling bertemu Chen Tua di awal perang ini. Itu adalah nasib buruknya. Aku khawatir dia tidak bisa menahan satu gerakan pun. Haha. Satu gerakan, kamu sangat mengagumi Su Ling. Kamu harus tahu bahwa jika leluhur tidak melepaskan kekuatan pedangnya yang sombong tadi, bagaimana Su Ling bisa bertahan? Kamu akan tahu nanti. Aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri di depan Chen Tua karena semut pengganggu dan tikus seperti Su Ling. Ya, kamu benar-benar meremehkan Su Ling tadi. Su Ling baru berusia 18 tahun. Bahkan jika dia kuat, bisakah dia lebih kuat dari Chen Tua? Kali ini, Chen Tua secara pribadi mengambil tindakan, apalagi menangkap Su Ling hidup-hidup. Bahkan jika dia meminta Su Ling untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Lebih dari 30 seniman bela diri semuanya berkonsentrasi dan menatap Chen Tua yang berjalan menuju Su Ling. Mereka bahkan dapat membayangkan adegan Su Ling merangkak dan berlutut memohon belas kasihan. Su Ling, meskipun sekarang bangga, akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Saya khawatir itu lebih menyedihkan daripada orang lain. Memikirkan hal ini dalam hati mereka, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak. Zhao Wutian juga sangat yakin dengan kekuatan Chen Lao. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti yang dibanggakan oleh seniman bela diri lainnya, tidak sulit bagi Chen Lao untuk menghancurkan Su Ling. Bagaimanapun, pada awalnya, Chen Tua juga seorang pelayan dari seorang patriark yang telah berlatih selama 100 tahun. Niat pedangnya terkondensasi di dalam tubuhnya, yang sangat tebal dan berat. Praktisi pedang biasa yang bertemu dengan praktisi pedang setingkat Chen tidak diragukan lagi ingin mati. Meskipun Su Ling kuat dan dikenal sebagai jenius seni, bela diri pertama di tingkat bawah, seperti yang dikatakan banyak seniman bela diri, Su Ling masih terlalu muda. Mungkin Su Ling memang musuh di antara generasi seniman bela diri yang lebih muda, tetapi di hadapan orang kuat seni bela diri yang sebenarnya, Su Ling hanyalah semut pengganggu. Dengan mata banyak seniman bela diri, Chen Tua memadatkan makna pedang yang kuat di tubuhnya dan datang ke Su Ling. Saat ini, dia hanya berjarak 3 atau 4 meter dari Su Ling. Tapi, dalam proses Chen Tua berjalan menuju Su Ling bahkan tidak mengangkat kepalanya, atau bahkan melihat Chen Tua. Su Ling hanya meminta Dugu Yuyang untuk melindungi Kaisar Iblis dan Si Laner dengan segala cara.
Selama seluruh perjalanan, Su Ling bahkan tidak melihat Chen Tua. Mengenai berbicara, Zhao Wutian dan seniman bela diri dari keluarga Zhao baru saja memarahi. Su Ling tidak menganggapnya serius dan mengabaikannya secara langsung selama seluruh proses. Ketika Chen Tua datang 3 atau 4 meter di depan Su Ling masih tidak waspada dan sama sekali mengabaikan pedang mendominasi yang dilepaskan oleh Chen Si Tua. Yu Yang, bawa Kaisar Iblis dan Purple Lancer dan pergi. Su Ling berkata dengan tenang. Tetapi pada saat ini, Dugu Yu Yang tertegun, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bagian belakang tubuh Su Ling, "Saudara Su, di depanmu." Dugu Yu Yang ingin berhenti bicara. Dia yakin bahwa Su Ling tahu keberadaan lelaki tua itu, tetapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Namun, kekuatan lelaki tua itu sungguh kuat. Berdiri saja di tempat, seperti pedang raksasa Optimus. Momentumnya sangat kuat, sehingga orang tidak berani melihat langsung. Dugu Yu Yang sudah gemetar di bawah pengaruh momentum yang kuat ini. Namun, Su Ling masih acuh tak acuh dan bahkan tidak melihatnya. Dalam keputusasaan, Dugu Yu Yang harus mengambil inisiatif untuk mengingatkan Su Ling bahwa lelaki tua itu telah mendatanginya dan hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya. Mendengar pengingat Dugu Yu Yang, Su Ling tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Kemudian dia berpikir untuk mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Tua, berpura-pura terkejut oleh Chen Tua dan berpura-pura mundur beberapa langkah. "Oh, itu benar-benar membuatku takut. Siapa aku? Kamu sangat jelek. Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati?" Su Ling mundur beberapa langkah dan membuka 3 atau 4 posisi. Jarak antara Su Ling dan Chen Tua sekitar 7 meter. Dia sengaja mencibir. Hah! Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, mata Chen Tua tiba-tiba tenggelam. Matanya setajam pisau. Dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Beraninya kau berdiri. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." "Oh, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja mengatakan apa yang kupikirkan. Mungkin seharusnya aku mengatakan tadi bahwa kekuatanmu terlalu lemah. Aku benar-benar tidak menyadari keberadaanmu." Su Ling tersenyum beberapa kali. Melihat Chen Tua menunjukkan ketajamannya saat ini, dia tahu bahwa Chen Tua ingin membunuhnya dengan keras, dan mengejeknya lagi. "Apakah aku lemah?" Chen Tua tertegun sejenak. Matanya yang gelap terpelintir. Wajahnya sangat ganas. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Anak vertikal, kau bermain api dan membakar dirimu sendiri. Matilah untukku." Pada saat berikutnya, Chen Tua sangat marah. Dia adalah tokoh terkenal di keluarga Zhao. Sebelumnya, dia melayani sebagai pelayan untuk pemimpin klan sebelumnya. Kemudian, dia mencoba mengolah seni bela diri. Mengandalkan kesempatan dunia, dia juga dengan enggan melangkah ke alam dewa dan mencapai 3 tingkat alam dewa. Namun sekarang, Su Ling berani mengejeknya lagi dan lagi, yang tidak diragukan lagi menantang batas bawahnya dan menghina martabatnya. Bagaimana Chen bisa menanggung ini? Chen Lao sangat marah, dan seluruh momentumnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika Chen Lao masih menyempurnakan makna pedang yang kuat di tubuhnya, maka pada saat ini, Chen Lao melepaskan semua makna pedangnya, dan ruang di sekitarnya terpengaruh oleh makna pedang, dan suara, "Pa," akan meledak. Dugu Yu Yang terkejut, dan Kaisar Iblis tercengang. Su Ling sengaja memprovokasi dan mengejek lelaki tua berambut putih itu, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua berambut putih itu begitu kuat. "Jadi Su Ling Gangcai, bukankah dia sedang bermain api? Bajingan sialan, aku hanya ingin menangkapmu hidup-hidup dan membiarkanmu hidup seperti anjing, tetapi sekarang tampaknya meninggalkanmu hanya akan lebih buruk." Mata Chen Tua sangat sedih. Dia melepaskan semua ide pedang yang terkondensasi di tubuhnya dan membentuk pedang besar dengan ide pedang yang terkondensasi di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, mata tajam Chen Tua mengunci tubuh Su Ling dan mengikutinya dari dekat. Chen Tua berteriak. Pedang besar yang terkondensasi dari pedang di kepalanya dipotong lurus ke arah Su Ling. Kaisar Iblis dan Dugu Yu Yang mengikuti Su Ling. Mereka belum pergi sampai sekarang. Ketika mereka melihat pedang besar dengan makna pedang yang kuat terputus, mereka terkejut. Di bawah pedang yang begitu sombong, mereka tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Tetapi sebaliknya, Su Ling masih memiliki beberapa senyuman di wajah cantiknya. Dia setenang sebelumnya, meskipun saat ini, Chen Tua telah memotong pedang besar yang dipadatkan oleh niat pedang, Su Ling masih acuh tak acuh.
Prajurit lain dari keluarga Zhao yang mengikuti Suling tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat Suling masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi tidak ada tanda-tanda mencoba menghindar. Haha, apakah Suling gila? Di bawah niat pedang yang begitu kuat, dia masih tercengang dan tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Tidak bisakah dia menunggu untuk mati? Kau tahu kentut. Suling, bajingan kecil sialan ini, pasti telah ketakutan dengan niat pedang tertinggi Chen Tua. Kalau tidak, dia akan melarikan diri. Ya, Suling pasti telah ketakutan dengan niat pedang yang kuat. Aku khawatir kakinya telah gemetar dan lemah untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak bisa berjalan, apalagi melarikan diri. Lebih dari 30 seniman bela diri semuanya menatap tubuh Suling dengan mata mengejek. Dalam pandangan mereka, Suling tercengang jika dia tidak bersembunyi saat ini. Tentu saja, pikiran Chen Lao saat ini sama dengan pikiran lebih dari 30 seniman bela diri. Dia juga yakin bahwa Suling pasti ketakutan dengan niat pedangnya, kakinya lemah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mati, teriak Chen Tua dengan marah. Pedang raksasa yang dipadatkan oleh ide pedang yang perkasa, raung, menebasnya dengan kejam. Suling berdiri di tempat, hanya melihat pedang besar yang dipotong dari atas sambil tersenyum. Kemudian Suling, yang masih tidak bergerak tadi, tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebenarnya, aku hanya ingin membunuh Zhao Hutian, tetapi kamu harus mati terlebih dahulu. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Suling tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dia menyatukan tangan kanan dan kelima jarinya dan memotongnya dengan ganas ke dalam kekosongan. Lalu, di bawah tatapan banyak seniman bela diri, Suling memotong tangan kanannya, tetapi melambaikan roh pedang. Pedang Qi terpotong dari telapak tangan Suling dan memanjang lebih dari 1000 kaki. Setelah ledakan keras, itu langsung menghancurkan pedang perkasa yang dipotong oleh Chen Tua. Setelah menghancurkan pedang besar yang dipadatkan oleh ide pedang, roh pedang Suling dengan telapak tangannya masih meningkat, dan dia menebas langsung ke Chen Lao. Setelah beberapa saat, tampilan Chen Tua berubah drastis dan wajahnya terkejut. Dia tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi secara tiba-tiba. Mengapa situasinya tiba-tiba berbalik? Jika aku mengatakan kamu lemah, kamu lemah. Suling tersenyum dan memotong pedang Qi dengan 5 jari tangan kanannya bersama-sama, memanjang lebih dari 1000 kaki, dan dengan keras menebas kepala Chen Tua. Kemudian, di hadapan semua orang, tubuh Chen Lao terbelah dan terpotong menjadi 2 oleh gas pedang. Darah terciprat kemana-mana dan daging serta darah beterbangan. Pada saat ini, semua seniman bela diri dari keluarga Zhao tercengang dan tampak bingung. Siapa aku? Apa yang baru saja terjadi? Mengapa Chen Tua tiba-tiba menjadi mayat? Serangkaian masalah menjadi keraguan banyak seniman bela diri. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya, atau mereka tidak dapat mempercayainya. Ilmu pedang Suling begitu hebat sehingga bahkan pendekar pedang yang kuat setingkat Chen Tua dapat membunuh dengan satu pedang. Tentu saja, mereka yang hadir paling terkejut oleh Zhao Hutian. Zhao Hutian tertegun, menatap Suling dengan wajah ketakutan dan berkata, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, hanya dengan satu pedang, dia membunuh Chen Laohong, yang membuat Zhao Hutian tidak dapat menerimanya. Perlu dicatat bahwa Chen Tua juga merupakan prajurit rangkap 3 di alam dewa. Pada saat itu, Suling baru saja memotong pedang. Dia bahkan tidak menggunakan senjata tajam, jadi dia membunuh Chen Tua. Zhao Hutian belum pernah menghadapi kekuatan pedang yang begitu kuat. Zhao Hutian adalah pendekar pedang yang kuat. Dia tahu seberapa kuatnya dia untuk membunuh Chen Tua dengan satu pedang. Jika Suling mengandalkan cara lain untuk membunuh Chen Lao, Zhao Hutian mungkin dapat diterima. Namun, Suling menggunakan ilmu pedang, yang berarti bahwa ilmu pedang Suling jauh lebih kuat daripada Chen Lao. Chen Tua adalah pendahulu Zhao Hutian. Pada puncaknya, dia juga merupakan pelayan dekat dari patriark terakhir. Kekuatannya tak terbayangkan dan luar biasa. Sekarang, ketika saya bertemu Suling, saya dengan mudah diblokir oleh pedang. Chen Tua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini luar biasa. Pada saat ini, Zhao Hutian segera menarik napas, dan matanya yang dalam penuh dengan keterkejutan. Zhao Hutian menatap Suling. Sebaliknya, Suling menunjukkan senyum tipis setelah membunuh Chen Tua. Seolah-olah Suling tidak pernah melakukan apapun tadi. Bagaimana bajingan ini bisa begitu kuat? Zhao Hutian mendesah dalam hatinya. Dia tidak lagi berani bersikap sombong seperti tadi.
dan dia tidak berani meremehkan Suling. Bagaimanapun, meskipun kekuatannya lebih kuat dari Chen Lao, mustahil untuk membunuh Chen Lao dengan satu pedang. Dalam arti tertentu, kekuatan Kendo Suling bahkan melampaui Zhao Wutian. Hanya ada 39 seniman bela diri yang mengikuti Zhao Wutian. Mereka adalah andalan keluarga Zhao. Keluarga Zhao dapat berkembang hingga saat ini, tetapi juga menjadi semakin kuat. Mereka semua bergantung pada mereka. Sebelumnya, saya melihat Suling membunuh Chen Lao dengan pedang. Semua 39 seniman bela diri yang tersisa menahan napas. Banyak seniman bela diri tampak bermartabat dan saling memandang. Mereka melihat ketakutan di mata masing-masing dan keterkejutan di wajah masing-masing. Bagaimana mungkin Suling melakukannya? Itu Chen Tua, prajurit rangkap 3 yang sebenarnya di alam dewa terbunuh. Seorang seniman bela diri segera menghela napas dan berseru, "Hei, Chen Tua sudah tua, dan Suling masih dalam kondisi puncak. Suling dapat membunuh Chen Tua dengan pedang. Pasti ada banyak alasan, namun, alasan yang paling mendasar bukanlah karena Suling terlalu kuat, tetapi Chen Tua yang ceroboh dan meremehkan musuh." Pada saat ini, seniman bela diri lain tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya mengerti segalanya dan berkomentar. Setelah mendengar ini, semua seniman bela diri lainnya sangat terkejut dan dengan cepat mengangguk. Tidak diragukan lagi, kekuatan Chen Lao jelas bagi semua orang. Bahkan di keluarga Zhao, bahkan di seluruh level bawah, dia termasuk dalam kekuatan seni bela diri teratas. Adapun Suling, meskipun dia juga sangat kuat, dia hanyalah seorang jenius seni bela diri. Dia masih memiliki celah tertentu dengan orang kuat seni bela diri yang sebenarnya. Baru saja, Chen Tua benar-benar terlalu sombong, bahkan sedikit sombong, dan tidak menganggap serius ancaman Suling. Ini ceroboh dan dia ditangkap oleh Suling. Kalau tidak, akan menjadi angan-angan untuk membunuh Chen Tua dengan pedang hanya oleh Suling. Setelah perdebatan sengit, banyak seniman bela diri benar-benar membenarkan pernyataan ini. Chen Tua akan dibunuh oleh Suling, bukan karena Suling terlalu kuat, tetapi karena Chen Tua ceroboh. Kalau tidak, Chen Tua harus dapat menghancurkan dan membunuh Suling secara langsung dan membiarkan Suling berlutut untuk memohon belas kasihan. Zhao Wutian, yang tetap di samping, sangat terkejut ketika dia mendengar diskusi dari banyak seniman bela diri dan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Bagaimanapun, Suling berdiri di depannya saat ini, dan kekuatannya terlihat jelas sekilas. Zhao Wutian tahu betul bahwa seorang ahli kendo setingkat Chen Tua tidak akan pernah bisa dibunuh oleh pedang jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu benar-benar kecerobohan Chen tadi. Hei, kali ini, Chen Tua kehilangan Jingsu dengan ceroboh. Siapa yang berani maju dan menangkap Suling atau membunuh Suling sendiri? Zhao Wutian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Jika dia membuat keputusan cepat untuk menembak Suling hanya karena Chen Tua terbunuh, dia akan benar-benar terlalu memenuhi syarat. Bagaimana Anda bisa membunuh ayam dengan pisau sapi? Biarkan seniman bela diri yang mengikuti Anda bertarung, yang juga kondusif untuk memperkuat momentum keluarga Zhao. Hanya 39 seniman bela diri yang tersisa yang tercengang ketika mereka mendengar pertanyaan Zhao Wutian. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin seniman bela diri berdiri pada saat yang sama dan mengajukan petisi, "Kami bersedia mengambil kepala Suling bersama-sama." Zhao Wutian tidak dapat menahan tawa ketika melihat lebih dari selusin seniman bela diri yang berdiri tegak dengan penuh rasa hormat akan kebenaran. Ini adalah anak-anak dari keluarga Zhao. Kapanpun dan dimanapun, mereka memiliki keberanian untuk menantang yang kuat dan berani menantang kesulitan. Suling dan peran-peran rendah hati lainnya seperti semut penghisap darah bukanlah orang-orang besar, tetapi kekuatan mereka sungguh hebat. Lebih dari selusin seniman bela diri layak bertarung bersama. Oke, kalian bertarung bersama. Itu ceroboh bagi Chen Tua untuk terbunuh. Selanjutnya, kalian harus berhati-hati. Bagaimanapun, kalian harus membunuh Suling. Mata Zhao Wutian tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, "Ya, di antara lebih dari selusin seniman bela diri, yang terlemah juga telah mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Di antara mereka, satu seniman bela diri juga telah mencapai alam dewa 3 surga, yang hampir sama dengan alam Chen Lao, tetapi dia sangat muda dan kuat." Suling tidak repot-repot berbicara dengan keluarga Zhao tentang pengaturan apa yang harus dibuat,
dan tidak peduli apakah keluarga Zhao ingin membalas dendamnya. Bagaimanapun, dia dan keluarga Zhao memiliki dendam satu sama lain. Cepat atau lambat, mereka akan mengakhiri rasa terima kasih dan dendam mereka. Kalian pergi dulu, lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya. Su Ling tampak sangat serius pada Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang tenggelam dalam adegan bahwa Su Linggang baru saja membunuh Chen Lao dengan pedang. Pedang itu benar-benar terlalu tajam dan tidak terduga. Dan, kekuatan yang terkandung dalam pedang itu terlalu kuat. Kaisar Iblis dan Dugu Yuyang tiba-tiba mulai merasa bahwa Su Ling di depan mereka tampaknya telah berubah setelah dibaptis oleh cahaya perak. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku, Su Ling berkata dengan sangat serius. Pada saat ini, Dugu Yuyang bereaksi dari linglung dan menatap Su Ling dengan penuh makna. Kemudian dia menggendong Kaisar Iblis di punggungnya dan bersiap meninggalkan daerah ini. Dugu Yuyang percaya pada Su Ling. Karena Su Ling telah membuat pengaturan, dia akan melakukan apa yang dikatakan Su Ling. Tapi, saat Dugu Yuyang pergi bersama Kaisar Iblis, selusin pejuang ganas dari keluarga Zhao tiba-tiba membunuh Dugu Yuyang dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tinggalkan kehidupan anjingmu." Raungan lebih dari selusin seniman bela diri memekakkan telinga. Dugu Yuyang menggendong Kaisar Iblis di punggungnya. Dia dihentikan oleh lebih dari selusin seniman bela diri. Tapi saat berikutnya, saya hanya mendengar suara pedang tajam, tiba-tiba jatuh 3 meter di depan lebih dari selusin seniman bela diri. Boom, setelah suara keras, pedang tajam itu membuat retakan di tanah dan menandai jejak yang dalam. Mereka yang berani melewati bekas luka ini akan dibunuh tanpa ampun. Terdengar suara gemuruh, dan waktu pun tiba. Lebih dari selusin seniman bela diri tercengang dan menatap tanda pedang di depan mereka, sekitar 1 meter dalamnya dan lebih dari 10 meter panjangnya. Melihat tanda pedang di depannya, Anda harus tahu bahwa Dugu Yuyang berada di sisi lain dari tanda pedang. Jika Anda ingin membunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, Anda harus melewati tanda pedang. Namun menurut Su Ling, siapapun yang berani melewati bekas luka pedang akan mati. Banyak seniman bela diri tercengang. Mereka mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis di sisi lain bekas luka. Tidak diragukan lagi, semua orang tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis. Begitu mereka menuruti Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, sangat sulit untuk membunuh mereka lagi. Sialan, kita memiliki lebih dari selusin seniman bela diri, dan seniman bela diri terburuk juga telah mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Su Ling adalah seniman bela diri di masa-masa awal alam dewa surga, bahkan jika dia memiliki semua cara. Tidak bisakah kita membunuhnya bersama? Haruskah kita takut padanya? Sialan, Su Ling menggertak. Jika dia benar-benar memiliki cara yang tak terkalahkan, mengapa dia tidak langsung membunuh kita? Lihat dia hanya berdiri di tempat untuk menakut-nakuti kita. Jika dia tidak melakukan apa-apa, aku khawatir dia benar-benar mengira kita takut padanya. Itu benar, Su Ling sangat kuat, tetapi dia tidak dapat membunuh lebih dari selusin dari kita. Abaikan apa yang baru saja dia katakan, pertama-tama bunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, dan kemudian bekerja sama untuk membunuh Su Ling. Lebih dari selusin seniman bela diri segera memahami situasi di depan mereka. Su Ling menggunakan pedang untuk memisahkan mereka dari Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis, dan berteriak kepada mereka. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka takut. Jika dia benar-benar mampu, mengapa Su Ling tidak membunuh mereka secara langsung? Pada saat berikutnya, lebih dari selusin seniman bela diri tiba-tiba menundukkan mata mereka. Dan langsung menyerbu Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis. Sekarang Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis mudah dibunuh. Jika mereka membiarkan mereka pergi kali ini, mereka pasti akan melepaskan harimau itu dan kembali ke gunung. Akan lebih sulit untuk membunuh mereka di masa depan. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Ini adalah kebenaran abadi. Dugu Yuyang menggendong Kaisar Iblis di punggungnya. Ketika dia melihat lebih dari selusin praktisi seni bela diri datang, wajahnya berubah drastis. Dia tampak bingung dan tidak sabar. Dia buru-buru ingin menggunakan busur peri matahari terbenam untuk menahan serangan lebih dari selusin praktisi seni bela diri pedang. Namun, Dugu Yuyang tahu bahwa dia tidak bisa menahan dengan kekuatannya. Kakak Su, pada saat yang hampir bersamaan, Dugu Yuyang dengan cepat menatap Su Ling. Sekarang hanya Su Ling yang bisa memecahkan situasi ini,
Su Ling tetap di tempatnya. Dia sedikit marah. Sebenarnya, Su Linggang tidak melakukannya. Sebenarnya, dia akan memberi lebih dari selusin orang seni bela diri ini cara untuk bertahan hidup. Tetapi ternyata lebih dari selusin orang seni bela diri ini begitu tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati sehingga mereka masih ingin melakukannya pada Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis. Itu seperti menyentuh garis bawah Su Ling dan mengambil inisiatif untuk mati. Ini adalah jalanmu menuju kematian. Mata Su Ling sangat tajam, dan matanya tiba-tiba tenggelam. Pada saat berikutnya, sosok Su Ling menghilang. Untuk waktu yang singkat, dia menghilang dari pandangan semua orang. Lebih dari selusin seniman bela diri, menggunakan kekuatan mereka yang paling kuat, dengan panik bergegas ke Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis. Mereka berencana untuk membuat keputusan cepat bersama dan langsung membunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis. Mereka sama sekali mengabaikan hilangnya Su Ling yang tiba-tiba. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cepat Su Ling dan seberapa kuat metode tubuhnya, mustahil untuk menghentikan semua ini. Dua bajingan kecil sialan, kalian sudah mati. Lebih dari selusin seniman bela diri, dengan wajah ganas dan ganas, menatap Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis dengan marah, dan menembak mereka dengan marah. Mereka langsung tersambar petir. Dugu Yuyang tampak terkejut. Lebih dari selusin seniman bela diri menyerangnya, dan kekuatan dahsyat yang dilepaskan hampir melahapnya secara langsung. Pikirannya gemetar, dan kakinya gemetar. Bagaimanapun, dia melepaskan diri dari paviliun Tianji dan bertemu dengan kepala keluarga Zhao begitu dia keluar, yang benar-benar menyebabkan banyak tekanan psikologis pada Dugu Yuyang. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan bergegas menuju Dugu Yuyang. Tetapi pada saat yang sama, sosok Su Ling muncul di depan Dugu Yuyang. Dia tampak serius dan matanya sangat dingin, yang jelas menggerakkan hatinya. Kamu mencari kematian. Mata Su Ling sedih dan ganas. Dia meraih tangan kanannya ke arah kehampaan, dan kemudian melihat cahaya bintang-bintang. Tiba-tiba, dia muncul di telapak tangan Su Ling. Metode abadi, formula pedang tanpa nama. Pedang bintang dipegang erat oleh Su Ling di tangan kanannya. Untuk sesaat, sejumlah besar ki misterius di tubuhnya mengalir ke telapak tangan dan berkumpul di badan pedang bintang. Pada saat berikutnya, alis Su Ling bergetar, dan ada warna dingin dan ganas yang tak berujung di matanya yang dalam. Lebih dari selusin seniman bela diri menyerang dengan keras. Su Ling mengayunkan pedang bintangnya dari atas ke bawah. Tindakannya sederhana, dia hanya memotong pedang bintang, dan lengkungannya seperti bulan melengkung. Dia memotongnya dengan keras ke arah lebih dari selusin seniman bela diri. Pada saat ini, selusin prajurit, yang terbungkus dalam energi yang sangat besar dan mengerikan, terbelah oleh pedang Su Ling. Su Ling berdiri, dengan kedua kakinya kokoh di tempatnya, tubuhnya tidak bergerak, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuh pedang bintang tiba-tiba meledak, dengan panik berdampak pada kekuatan lebih dari selusin seniman bela diri. Boom! Ledakan mengerikan itu meledak tepat waktu. Dengan Su Ling sebagai pusatnya, tanah di bawah kakinya runtuh dan retak, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Energi yang kuat langsung menenggelamkan semua yang ada di sekitarnya, semua pohon dalam jarak 100 meter langsung rata dengan tanah, dan pohon-pohon yang awalnya hancur menjadi puing-puing, yang langsung musnah di angkasa. Setelah tabrakan energi, kekuatan sisa yang kuat yang terbentuk menyebar ke segala arah dan dengan panik berdampak pada semua yang ada di sekitarnya. Udara dengan cepat menjadi kering dan panas, seperti diremas oleh energi. Zhao Wudian melihat semua ini secara pribadi dan cukup terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia sangat kuat, saat ini, ada lebih dari selusin seniman bela diri. Yang terburuk juga seorang seniman bela diri yang mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Hampir semua seniman bela diri lainnya mencapai tahap awal alam dewa surga, dan yang terkuat mencapai 3 alam dewa surga dan bertarung dengan Su Ling. Energi yang kuat hampir memusnahkan dan menghancurkan semua yang ada di lingkaran energi. Bahkan Zhao Wudian, melihat pemandangan ini, juga terkejut. Pertarungan yang menentukan antara lebih dari selusin raksasa seni bela diri top dan seorang jenius seni bela diri dapat disebut perang besar. Di bawah dampak energi yang begitu kuat, Su Ling tidak mungkin hidup di pusat tabrakan. Pada saat ini, Zhao Wudian mengerutkan kening, tampak sangat bermartabat dan berkata dengan percaya diri. 20 prajurit yang tersisa juga terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling benar-benar berani bertarung dengan lebih dari selusin prajurit.
Perlu dicatat bahwa lebih dari selusin seniman bela diri ingin membunuh Dugu Yuyang dan Kaisar Iblis secara langsung. Setiap prajurit di masa-masa awal alam dewa tidak dapat menangkap kekuatan hegemonik seperti itu. Bahkan jika Suling adalah jenius seni bela diri top di tingkat yang lebih rendah, kekuatannya terbatas. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati. Perang ini seharusnya sudah berakhir. Suling tidak dapat menahan serangan gabungan lebih dari selusin seniman bela diri papan atas, dan lebih dari selusin seniman bela diri itu adalah andalan keluarga Zhao. Suling akan mati dalam perang ini. Itu benar, kali ini, bahkan jika Suling memiliki sihir menghubungkan surga dan mengolah cara yang tak terkalahkan, dia tidak dapat keluar hidup-hidup. Hanya lebih dari 20 seniman bela diri yang tersisa yang tahu bahwa di bawah tekanan energi yang begitu kuat, bahkan jika Suling kuat dan tak terkalahkan, dia akan terkoyak dan hancur oleh kekuatan hegemonik itu. Sayangnya, butuh lebih dari selusin nyawa seniman bela diri untuk menghancurkan Suling dengan enggan. Suling ini memang jenius seni bela diri pertama di tingkat bawah. Dia benar-benar pantas menyandang gelar itu. Ya, kupikir gelar jenius seni bela diri pertama Suling hanya omong kosong, tetapi sekarang tampaknya dia pantas menyandang gelar itu. Banyak seniman bela diri semuanya mengeluh. Dalam analisis terakhir, kekuatan tempur Sulinggang memang beberapa kali lebih kuat daripada bakat seni bela diri biasa. Bahkan Zhao Li tidak dapat dibandingkan dengannya. Lebih dari 20 seniman bela diri itu tidak ragu bahwa jika Zhao Li Zhen bertemu Suling, dia pasti akan mati. Namun untungnya, setelah perang ini, nama Suling akan menjadi masa lalu. Tidak ada Suling di seluruh alam bawah. Ini adalah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Meskipun, untuk membunuh Suling, keluarga Zhao kehilangan lebih dari selusin prajurit andalan, dan bahkan Zhao terbunuh. Namun semua ini sepadan. Namun, ketika banyak seniman bela diri senang, tawa dingin penghinaan tiba-tiba terdengar. Apakah kamu, untunglah sedikit terlalu cepat, banyak seniman bela diri tercengang. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua gemetar karena suara itu terlalu familiar. Pada saat ini, lebih dari 20 seniman bela diri, termasuk Zhao Wutian, tercengang dan menatap posisi perang dengan ekspresi ngeri. Terpengaruh oleh energi, asap dan debu mengepul di mana-mana, menutupi pandangan banyak seniman bela diri. Tetapi pada saat ini, dengan eliminasi dan penyembunyian energi perang yang terus-menerus, postur yang angkuh dan tegak muncul di hadapan semua orang. Semua orang gemetar, menatap sosok itu dengan ekspresi ngeri. Orang ini belum mati. Bagaimana mungkin? Zhao Wudian sangat terkejut dan menatap sosok itu. Suling yang tidak diragukan lagi yang berkata dengan heran. Suling memegang pedang bintang dengan erat, dan sedikit darah memudar dari sudut mulutnya. Pakaiannya compang camping dan compang camping di mana-mana. Jelas bahwa dia terluka oleh serangan gabungan lebih dari selusin seniman bela diri. Namun, melihat selusin seniman bela diri, mereka sudah terfragmentasi dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan pakaian Suling pun berlumuran darah. Banyak seniman bela diri tampak terkejut dan tampak tidak percaya. Pedang, mati semua, tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah aku akan masuk neraka? Mengapa orang ini bisa membunuh lebih dari selusin seniman bela diri top dengan satu pedang? Ya, jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, bukankah dia junior tertinggi? Tempat berikutnya untuk memasuki superior pasti miliknya. Mereka sangat terkejut. Jika mereka tidak melihat apa yang baru saja terjadi, saya khawatir tidak seorang pun akan mempercayainya sama sekali.